Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Evida dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Prasetya mewakili HG5 akan mempresentasikan tentang stunting di Indonesia dan kaitannya dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama saya akan bacakan outline dari presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada stunting dan gizi buruk di Indonesia, yang ketiga ada faktor penyebab terjadinya stunting di Indonesia, yang keempat ada hubungan penyakit stunting dengan bencana alam geologis, lalu ada hubungan penyakit stunting dengan bencana alam klimatologis, lalu ada dampak resiko penyakit stunting terhadap anak di Indonesia, lalu ada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyakit stunting di Indonesia, dan terakhir ada kesimpulan dan daftar pustaka. Secara definisi, stunting adalah kondisi ketika tinggi bayi atau balita yang kurang dari median standar menurut WHO. Jadi, WHO memiliki standar tersendiri dalam mengukur tinggi dan berat badan bayi sesuai dengan persebaran frekuensi dari usia bayi dan balita. Stunting berkontribusi terhadap 15-17% kematian anak di seluruh dunia. Data ini diambil dari WHO yang dipublikasikan ulang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu, tingkat stunting di Indonesia berada pada posisi ketiga se-Asia Tenggara dari 12 negara pada tahun 2017, di bawah negara Timur Leste dan negara Laos. Ini merupakan PR bagi kita semua untuk meningkatkan tingkat gizi di Indonesia. Awal terjadi stunting pada anak biasanya pada umur 2-3 bulan ke atas dan rata-rata adalah 2 tahun sampai 3 tahun itu baru terlihat ciri-ciri dari anak yang terkena penyakit stunting. Selanjutnya, stunting dan gizi buruk di Indonesia. Angka stunting dan gizi buruk di Indonesia masih terbilang cukup tinggi hingga saat ini, yaitu standar WHO untuk stunting di suatu negara adalah 20% dan untuk gizi buruk adalah 10%. Namun di Indonesia masih melebihi batas dari yang ditetapkan oleh WHO. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi dari suatu negara dan si anak yang terkena stunting tersebut. Masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 yang salah satu prioritasnya adalah pembenahan gizi buruk di Indonesia dan peningkatan layanan kesehatan. Dan ini merupakan data dari stunting dan gizi buruk di Indonesia yang didapatkan dari Studi Status Gizi Balita Terintegrasi Nasional 2019 di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terlihat bahwa pada tahun 2013, 2018, dan 2019, tingkat gizi buruk dan stunting selalu mengalami penurunan. Namun, angka dari tingkat stunting dan gizi buruk masih terbilang cukup tinggi, mengingat standar dari WHO untuk stunting adalah 20% dan standar untuk gizi buruk adalah 10%. Ini merupakan faktor dari penyebab stunting anak di Indonesia. Ada 5 faktor. Yang pertama, asupan gizi ibu yang mengandung buruk. Ada 2 hal yang melatar belakangi faktor yang pertama. Yang pertama adalah karena faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor pemahaman ibu akan pentingnya gizi kepada janin. Yang kedua ada asupan gizi anak yang buruk. Ini merupakan faktor yang terbesar dalam menyebabkan stunting anak di Indonesia. Yang ketiga ada sanitasi yang buruk berkaitan dengan lingkungan sekitar. Yang keempat ada layanan kesehatan yang terbatas. Dan yang kelima ada terjadi penyakit infeksi seperti diare dan infeksi usus. Oke, selanjutnya hubungan penyakit stunting dengan bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Indonesia merupakan wilayah yang rentan terkena bencana alam geologis karena letaknya secara geologis, yaitu Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia dan Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng tektonik. Dan hal ini menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, yaitu kelangkaan air bersih, perkembangan penyakit akibat pencemaran sanitasi dan lingkungan. Yang ketiga ada kurangnya persediaan pangan. Nah, 3 dampak terhadap lingkungan ini merupakan faktor dari penyebab terjadinya stunting di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah hubungan penyakit stunting dengan bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim yang ekstrim.
Tiga contoh dari bencana alam klimatologis adalah kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir. Kekeringan dapat berdampak langsung kepada kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya akan kebutuhan sanitasi bersih bagi masyarakat, khususnya kepada bayi dan balita. Kebakaran hutan dapat menyebabkan pencemaran udara dan berdampak pada janin yang masih ada di dalam kandungan apabila asap dari kebakaran hutan ini terhirup oleh ibu yang sedang mengandung janin. Yang ketiga ada banjir, berdampak pada pemenuhan kebutuhan sanitasi dan pangan masyarakat. Ketiga bencana alam ini juga sejalan dengan faktor penyebab dari stunting di Indonesia. Ini adalah dampak resiko penyakit stunting terhadap anak. Yang pertama ada kecerdasan di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dari otak sang anak yang terkena stunting ini terbilang tidak normal dan menyebabkan kecerdasannya juga berada di bawah rata-rata. Namun kecerdasan di bawah rata-rata ini tidak terjadi pada seluruh anak yang mengalami stunting. Akibatnya, tingkat daya saing anak yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Yang kedua ada penurunan kekebalan tubuh. Hal ini diakibatkan karena anak yang seharusnya mendapatkan gizi yang cukup, namun karena gizinya tidak terpenuhi, maka imunitas tubuhnya juga tidak stabil, sehingga rentan terkena penyakit. Yang ketiga berisiko terkena penyakit. Anak yang mengalami kondisi stunting berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan dari fisik sang anak terbilang tidak normal, sehingga organ-organ dalam tubuhnya juga tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan si anak. Yang keempat, mengganggu pertumbuhan. Kondisi stunting menyebabkan gangguan pertumbuhan pada tinggi dan berat si anak. Lalu selanjutnya ada 5 kebijakan dan program kerja pemerintah dalam menanggulangi penyakit stunting di Indonesia. Yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu pada tahun 2005 sampai 2025, dengan menetapkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia. Namun hal ini belum secara keseluruhan terpenuhi di Indonesia. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015 sampai 2019 dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 28% pada 2019. Target ini sudah terpenuhi melihat data yang tadi di slide sebelumnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang keempat, Perpres Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yaitu koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan perbaikan gizi terhadap masyarakat. Yang kelima ada Permenkes Nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Selanjutnya ada 5 kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi stunting. Yang pertama ada kegiatan yang namanya Pramsimas atau penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat, yaitu pendistribusian air bersih ke setiap rumah di Indonesia dengan menggunakan tenaga dari masyarakat. Yang kedua ada peningkatan ketahanan pangan dan gizi dengan menjamin akses pangan ibu hamil dan ibu menyusui. Yang ketiga ada edukasi masyarakat dengan melalui layanan konseling dan peningkatan pemahaman dan kemampuan penerapan pendidikan sehat khususnya bagi ibu hamil dan anak yang baru dilahirkan. Yang ketiga ada JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, yang salah satu contohnya itu adalah BPJS. Yang terakhir ada Jampersal atau Jaminan Persalinan Universal, yaitu pembiayaan kepada ibu hamil yang tidak mampu untuk membiayai persalinan dan tidak mampu untuk membiayai melakukan pengecekan kehamilan di rumah sakit. Kesimpulannya, penyakit stunting pada anak menjadi permasalahan utama, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tingkat stunting di Indonesia selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, namun masih dalam kategori yang tinggi. Begitu juga dengan tingkat gizi buruk di Indonesia, relatif mengalami penurunan setiap tahunnya, namun masih dalam kategori yang tinggi. Ini menurut WHO. Terus bencana alam menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting di Indonesia, baik bencana alam geologis maupun klimatologis, terlihat dari dampak yang dihasilkan dari bencana alam dan hubungannya dengan faktor penyebab dari stunting di Indonesia. Yang terakhir, kebijakan pemerintah Indonesia setiap tahunnya sudah cukup baik, namun masih harus ditingkatkan lagi supaya dapat mencapai target prevalensi stunting yang diharapkan. Sekian presentasi dari HG5, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.